Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, para pengasuh yang lain, Bapak Ibu, para jamaah yang sangat luar biasa, selalu istiqomah untuk bertolabul ilmi dalam rangka agar kekurangan-kekurangan kita dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita sempurnakan, dan salah satu caranya adalah harus selalu menambah ilmu, menambah wawasan. Semoga aktivitas kita khususnya pagi hari ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, atau kita kenal dengan bulan Maulid, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan melahirkan seorang manusia pilihan. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti kajian ini dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatan kita, nggih, sehingga tidak ada yang sia-sia apapun yang kita lakukan, karena aktivitas yang kita laksanakan sekali lagi kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan ta'arif tentang ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan untuk kita niatkan untuk mencari ridha Allah, itu semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kembali kepada surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11 yang sudah kita sampaikan pada kajian Jumat yang telah lalu, bahwa ketika berharap nyawa kita ini diundur barang sebentar saja, maka tidak mungkin bisa. Oleh karena itu, perintah untuk bertobat itu, sekali lagi para jamaah, harus segera. Harus segera. Ya, kalau Allah mencatat di Lauh Mahfudz sana, kita akan mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, Masya Allah. Itu memang luar biasa, dan itu yang menjadi harapan kita semuanya, agar saat kita mengakhiri hidup ini dengan catatan akhir yang baik, husnul khotimah. Itu menjadi harapan kita semua.
Tetapi ada husnul khotimah, sekaligus berarti ada su'ul khotimah. Catatan terakhir hidup kita di dunia dengan nilai yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Kalau kemudian kita menunda-nunda dan itu menyebabkan Allah menetapkan takdir kita mengakhiri hidup ini dengan su'ul khotimah, sekali lagi naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita semuanya para jamaah. Makanya perintahnya segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kepada kita sekalian di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Ila akhir ayat. Monggo Bu Wati, inggih. Silakan dibaca terjemahnya, Bu Wati. Bu Wati kok nggak kelihatan, Ustaz? Ini coba saya bantu, Ustaz. Ada kok. Ini tulisannya ada. Cuma masih di mute. Nggih. Nggih, pun monggo Bu Dwi mawon. Ayat 18 ya, Ustaz. Lengkap, nggih, ayat 18. 18 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Baik. Bapak Ibu rahmatullah. Ayat ini menjadi rujukan dan pedoman bagi kita sekalian. Okay, bahwa kalau kita ini mau bertobat tetapi waktunya sudah habis, maka tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat. Telat. Ajalnya sudah datang, baru bertaubat. Terlambat para jamaah. Sementara saya dengan panjenengan sudah amat sangat memahami bahwa tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajal kita datang. Kapan kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga amat sangat memahami bahwa tidak mesti mati itu menunggu kita ketika sudah tua. Tidak mesti mati itu menunggu kita dengan didahului sakit terlebih dahulu. Tidak mesti mati itu menunggu kita kalau kita sudah taubat dulu. Jadi para jamaah rahimakumullah, karena kita semua tidak ada yang tahu kapan jatah hidup kita di dunia ini akan berakhir. Karena itu kapanpun dan dimanapun kita berada, monggo kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah ajalnya datang, baru ola ini tubtul an. Ya, sekarang saya bertobat. Terlambat para jamaah. Ajal sudah datang, baru mau bertobat. Terlambat para jamaah. Maka para jamaah, demikian pula kita diingatkan oleh Allah pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-17. Okay.
dari surat yang sama, surat An-Nisa. Iya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Saya bantu Bu Dwi. Oh, nggih, monggo Pak Andi. Monggo. Ayat 17, Pak Andi. Tadi Bu Dwi. Tak Terus baca Iya, sudah siap Pak Bupati, Pak Andi. Monggo Pak Andi. Nggih. sesungguhnya tobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terima kasih Bu Ati. Nggih, Ustaz. Pangapunten, Ustaz. Nggih, mboten menapa nggih. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Summa yatubuna min qarib. Jadi artinya dekat. Dekat di sini adalah dekat dari masa kita berbuat kesalahan, maka segeralah kita bertobat. Menyesali atas kesalahan yang kita lakukan, dengan bertobat itu para jamaah akan dapat menghapus ya daripada seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita, seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan terhapus dengan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis secara lengkap atau potongan daripada hadis itu Rasul dawuh atbi'is sayyi'atal hasana tamkhuha. Kalau lengkapnya itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi bentuk tobat yang kita lakukan itu di samping kita banyak membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya harus kita ikuti perbuatan jelek yang pernah kita lakukan itu dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang jelek yang kita lakukan yang kemudian kita tutup dengan kita melaksanakan perbuatan yang baik itu, kata Rasulullah, tamhuha, dapat melebur. Jadi ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya menghapuskannya. Jadi banyak istighfar, kemudian kita ikuti dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan setelah kita melakukan perbuatan yang jelek itu tamhuha, menghapuskan perbuatan-perbuatan jelek yang semula kita lakukan itu akan terhapus dengan kita melaksanakan perbuatan yang baik. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim pernah menyampaikan nasihat kepada putranya, "Hai anakku, janganlah kamu tangguhkan taubat karena kematian itu datangnya sekonyong-konyong." Jadi pada jamaah, kalau kita iktibar mengambil pelajaran dari Luqmanul Hakim, menasihatkan taubat ini kepada anak-anaknya. Ya. Jadi tidak ada istilah nanti aja kalau sudah tua baru taubat, tidak ada. Luqman Al-Hakim pun menasihatkan kepada anak-anaknya agar segera bertobat. Kenapa? Karena kata beliau, mati itu datangnya sekonyong-konyong. Nih, artinya kedatangan kematian kita itu sama sekali tidak ada yang tahu.
menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya mati, sekali lagi para jamaah, adalah sesuatu kepastian. Tidak ada orang itu selamanya hidup, tidak ada. Pasti mati. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu para jamaah. Jadi barang siapa meninggalkan mubadarah. Mubadarah itu bersegera kepada taubat. Artinya kita menangguhkan taubat kita. Ya. Kita tidak segera melakukan mubadarah, segera bertaubat. Dan kita selalu menangguhkan taubat kita. Niscaya kalau kita selalu menangguhkan taubat kita itu para jamaah, kita berada dalam dua posisi. Kita berada dalam dua bahaya yang sangat besar jika kita selalu menangguhkan taubat kita kepada Allah. Apa dua bahaya yang besar jika kita selalu menangguhkan taubat kita kepada Allah? Yang pertama, bahwa kegelapan bertumpuk-tumpuk atas hati kita dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan sehingga menjadi tutup dan tabiat lalu tidak bisa dihapus. Jadi kalau kita menunda taubat itu berarti perbuatan-perbuatan kemaksiatan terus akan menutupi hati kita. Bahkan kalau perbuatan kemaksiatan demi kemaksiatan itu terus kita lakukan, yang sangat kita khawatirkan hati kita akan ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak ada keinginan untuk bertaubat. Karena begitu banyaknya kotoran yang menutupi hati kita. Itu bahaya besar yang pertama. Tertumpuk terus dosa-dosa dari kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan, dikhawatirkan Allah akan menutup hati kita. Sebagaimana Allah menutup mati hati orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tutup terus, akan tertumpuk. Ya. Sekian banyak dosa dan dikhawatirkan sekali lagi Allah akan menutup hati kita sehingga kemudian akan sangat sulit untuk dihapuskan dosa demi dosa yang sudah kita lakukan. Itu bahaya pertama. Bahaya yang kedua para jamaah dengan kita selalu menunda taubat kepada Allah itu bahwa sakit atau kematian segera mendatanginya. Lalu kita tidak mendapatkan waktu untuk berbuat menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Jadi bahaya yang kedua, sekali lagi, datang sakit yang menyebabkan kita lalu meninggal dunia. Dan saat kita datang sakit dan kemudian menyebabkan kita meninggal dunia, itu menjadi sesuatu yang amat sangat memberatkan kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena kita belum sempat bertaubat. Jadi dua bahaya besar kalau kita menunda taubat. Pertama, khawatir hati kita akan tertutup. Yang kedua, khawatir tahu-tahu nanti Allah mencabut nyawa kita. Dan kita belum sempat bertaubat. Maka para jamaah, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberikan contoh tidak kurang daripada 70 kali setiap hari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau yang sudah jelas kemarin kita sampaikan. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah. Tapi entah beliau masih memberikan contoh kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Maka tentu tidak akan binasa orang-orang yang selalu menyegerakan untuk bertaubat
dan akan menjadi binasa orang-orang yang selalu menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah. Jadi hati itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Demikian juga umur adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya, pada kita semuanya. Dan begitu pula semua sebab-sebab ibadah. Maka barang siapa yang berkhianat pada amanah dan tidak memperbaiki khianatnya, artinya bertobat, niscaya urusan orang itu sangat berbahaya. Jadi niscaya urusan kita sangat berbahaya. Jika kita tidak melaksanakan amanah yang Allah berikan pada diri kita, yaitu hati kita dan juga umur kita. Karena itu pula para jamaah, sebagian orang-orang yang ahli makrifat, mereka berkata, sesungguhnya Allah mempunyai dua rahasia kepada hambanya, yang dirahasiakannya kepadanya dengan jalan ilham. Apa dua rahasia yang Allah berikan kepada hambanya? Pertama, para jamaah, rahasia pertama, apabila ia keluar dari perut ibunya saat kita dilahirkan ke dunia ini, maka Allah berfirman kepadanya, hai hambaku, aku telah mengeluarkanmu ke dunia dengan keadaan suci, lagi bersih. Dan aku titipkan kepadamu akan umurmu dan akan amanatkan umur itu kepadamu. Dan aku amanatkan umur itu kepadamu. Maka aku perhatikan bagaimana cara kamu menjaga amanat. Dan aku perhatikan bagaimana keadaanmu datang kepadaku. Jadi ketika kita lahir para jamaah, ya, Allah menyampaikan bahwa kita lahir itu dalam keadaan suci, lagi bersih. Ya. Kemudian Allah sampaikan, aku amanatkan kepadamu umur. Ya. Jadi aku amanatkan kepadamu umurmu, dan aku amanatkan umur itu kepadamu. Artinya kita diberikan umur oleh Allah. Maka Allah akan memperhatikan bagaimana cara kita menjaga amanat yang namanya umur itu. Dan bahkan Allah akan memperhatikan bagaimanakah keadaan kita ya saat datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri hidup kita itu bagaimana keadaan kita. Masih tetap mampu menjaga amanat umur yang Allah berikan kepada kita dengan baik, atau kita khianati amanah umur itu. Sampai pada penghujungnya Allah akan memperhatikan ya, bagaimana keadaan kita saat kita datang kepada Allah. Yaitu mengakhiri hidup itu maksudnya. Itu rahasia yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Yang kedua, ketika keluar nyawa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, hai hambaku, apa yang kamu perbuat pada amanatku padamu? Apakah kamu menjaganya sampai kamu menghadapku? Sesuai dengan janji niscaya aku menjumpaimu dengan memenuhi janji. Atau apabila kamu menyia-nyiakannya, niscaya aku menjumpaimu dengan tuntutan dan siksaan. Jadi jamaah rahimahullah, saat kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bertanya kepada kita, hai hambaku,
apa yang kamu perbuat pada amanatku, pada dirimu? Apakah kamu menjaganya sampai kamu menghadapku, sampai kita menghadap Allah dalam kondisi kematian itu? Sesuai dengan janji, niscaya aku menjumpaimu dengan memenuhi janji. Jadi kalau kita mampu menjaga amanat umur itu dengan sebaik-baiknya, Allah akan memenuhi janjinya. Tetapi ketika kita menghadap Allah yang terakhir itu tidak tidak mampu menjaga amanat itu, artinya kita mengkhianati umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah katakan, aku menjumpaimu dengan tuntutan dan siksaan. Dan inilah para jamaah yang sudah juga sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, bahwa saat kita dulu masih menjadi ruh itu, kita sudah pernah berjanji, berikrar di hadapan Allah, bahwa kita hanya akan menyembah kepada Allah saja, bahwa kita juga akan hanya beribadah kepada Allah saja. Itu sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-A'raf ayat 172-173. Jadi luar biasa. Ketika kita nanti dihisab oleh Allah itu, sudah tidak ada yang bisa berkutik. Karena memang dulu kita sudah menjawab, qalu bala syahidana, ya Allah, kamilah yang menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan kami, ya Allah. Kau yang wajib kami ibadahi, ya Allah. Kau yang wajib kami taati, ya Allah. Itulah ikrar kita di hadapan Allah saat dahulu kita masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini. Kok ternyata kemudian kita mengingkari janji kita itu? Maka kata Allah, aku akan menuntut kamu dan menyiksa kamu karena mengingkari janji. Karena itulah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 Allah dawuh, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, sampai akhir ayat. Monggo Bu Wati. Ya Ustaz. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Bapak Ibu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku, kata Allah, akan penuhi janjiku kepadamu. Jadi kalau kita memenuhi janji kita saat kita dulu masih menjadi ruh, dan sampai kita sudah lahir di dunia tetap setia, menjaga amanah, memenuhi janji kita kepada Allah, jelas kata Allah, aku juga akan penuhi janjiku kepadamu. Apa janji Allah ketika kita tetap mempertahankan nilai-nilai iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah adalah bahwa Allah akan memberikan al-jannah, surga. Yang surga itu adalah menjadi tempat keabadian dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu pula Allah menganjurkan kepada kita agar kita mampu menjaga amanah-amanah itu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Mu'minun ayat 8, surah 23. Ayat 8. Ayat 8, nggih. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Iya. Jadi, sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan juga janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu untuk menjaga amanah-amanah kita, janji-janji kita kepada Allah, maka pasti kita akan menjadi orang yang beruntung.
Wabil khusus keuntungan yang amat sangat kita harapkan para jamaah adalah keuntungan kehidupan di akhirat dengan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, kita boleh memilih surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah. Dengan surga yang namanya Al-Jannah boleh. Dengan surga yang namanya Darussalam boleh. Dengan surga yang namanya Darul Khuldi boleh. Darul Muqamah boleh. Jannatul Ma'wa boleh. Jannatul Adn boleh. Darul Hayawan boleh. Bahkan surga yang paling top, markotop, silakan kita juga boleh memilih Jannatul Firdaus. Surga Firdaus asal kita betul-betul mampu menjaga amanah-amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada kita. Kita juga mampu menjaga janji-janji yang sudah pernah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian saat bertaubat itu tidak ingin diterima oleh Allah. Artinya para jamaah, semua kita yang bertaubat itu harapannya memang taubat kita diterima oleh Allah. Maka agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah, memang kita harus mampu untuk membersihkan jiwa kita. Membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha di Asy-Syams ayat 9 itu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi para jamaah, nggih, sampun saya bacakan pendek. Jadi para jamaah, rahimakumullah. Karena tanpa kita berusaha membersihkan jiwa kita akan sulit untuk bertobat kepada Allah. Kalau masih tertumbuk dengan kotoran-kotoran jiwa kita, kalau masih tertumbuk hati kita dengan kotoran-kotoran, sekali lagi para jamaah, akan sangat sulit kita untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, memang tidak ada orang yang tahu hakikat diterima atau tidak diterimanya taubat kita. Jadi hakikatnya memang tidak ada yang tahu. Diterima atau tidak diterimanya taubat kita. Tetapi dalam beberapa ayat maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas memang Allah telah menyampaikan firman-Nya yang isinya Allah memang akan menerima taubat kita. Asal kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuh. Bahkan banyak asar para sahabat ya yang juga menjelaskan dengan kita taubatan nasuha pasti diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus husnudzon saja kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah saat kita sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin saja para jamaah bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang tidak ada rasa seperti apa dan lain sebagainya. Saat taubat kita diterima oleh Allah itu rasanya begini, begitu, tidak ada rasa. Kecuali memang kita yakin bahwa dengan kita penuhi syarat serta kriteria untuk bertobat kepada Allah itu, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu menerima taubat kita, di dalam surat Asy-Syura, surat 42. Ayat yang ke-25. Allah dawuh,
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Monggo Bu Wati. Saya bantu. Nggih, monggo barangkali. 20, Dan dia 20 ya Ustaz. Ayat 25. Surat Ayat. 42 ayat 25. Nggih. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, jelas ini yang menjadi rujukan dan pedoman bagi kita. Allah adalah akan menerima taubat dari hamba-hambanya dan bahkan memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh hamba. Terus yakin mawon bahwa taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemudian tidak ada tanda-tanda rasanya seperti apa dan sebagainya, tapi yakin karena ayatnya yang mengatakan wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadi, bahwa dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, bahkan wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan dari hamba itu pun. Kemudian juga para jamaah dikuatkan keyakinan kita akan diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Ada ayat yang berbunyi, ayat yang ketiga, surat 40 ayat yang ketiga, Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Surat 40 ayat 3. Ayat 3. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Bapak Ibu, Allah yang mengampuni dosa. Allah pula yang menerima taubat kita dalam ayat ini. Begitu jelas. Ya? Jadi Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Sekaligus Allah yang akan menerima daripada taubat kita kepadanya. Maka demikian pula para jamaah, ayat-ayat yang lain masih sangat banyak yang senada dengan minimal 2 ayat itu, bahwa Allah memang akan menerima taubat kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, Allahu afrahu bi taubati ahadikum. Sungguh Allah sangat bergembira dengan taubat seseorang dari kamu. Jadi Allah itu kalau melihat kita bertobat itu senang banget para jamaah. Nangis sejadi-jadinya. Ya. Bertobat dengan taubatan nasuha itu Allah senang sekali melihat kita saat kita sedang bertobat itu. Ya. Jadi para jamaah, kegembiraan yang dimaksud dalam hadis itu menjadi indikasi bahwa apa yang kita lakukan, taubat kita kepada Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, ada hadis berikutnya yang menjadi dalil atas diterimanya daripada taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini dari sahabat Abu Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bit-taubati limusi'il lail ilan nahar wa limusi'in nahar ilal lail hatta tadlu'a syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah pada jemaah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya
dengan menerima taubat bagi orang-orang yang berbuat kejelekan di malam hari sampai siang hari, dan bagi orang-orang yang berbuat kejelekan di siang hari sampai malam hari, sehingga matahari terbit dari arah terbenam. Masya Allah. Jadi kalau kita melakukan kejelekan siang sampai malam, saat kita bertobat, maka tobat kita juga akan diterima oleh Allah. Saat kita melakukan kejelekan malam sampai siang, lalu kita bertobat, maka tobat kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi pembentangan tangan Allah adalah sebuah kinayah ya, dari mencari taubat ya. Dan yang mencari itu di belakang orang yang menerima. Maka seringkali orang yang menerima bukan orang yang mencari, dan tidak ada orang yang mencari kecuali ia adalah orang-orang yang menerima. Makanya juga Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, beliau dawuh, "Lau alimtumul khotoya hatta tablughus sama'u thumma nadimtum la taballahu alaikum." Jikalau kamu berbuat kesalahan-kesalahan sehingga mencapai langit, Masya Allah. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sampai mencapai langit, kemudian kita menyesal, kemudian kamu menyesal, bertaubat, niscaya Allah menerima taubat. Niscaya Allah menerima taubat. Bahkan saat kita sedang berlumuran dosa itu para jamaah, justru dalam hadis Nabi disebutkan, innal abda la yadnibu dzamba fayadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya seorang hamba itu berbuat dosa, lalu ia masuk surga karenanya. Loh, berbuat dosa kok malah masuk surga, Ustaz? Iya. Jadi, sesungguhnya seorang hamba itu berbuat dosa, lalu ia masuk surga karenanya. Karena berbuat dosa itu menyebabkan dia masuk surga. Nah, hadis itu kemudian ditanyakan, bagaimana Rasulullah yang dimaksud dengan orang berbuat dosa, tapi kok bisa justru masuk surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, yakunu nasba ainaihi taiban minhu farron hatta yadkhulal jannah. Jadi maksud hadis itu, berdosa menyebabkan ia masuk surga itu adalah ia di depan kedua matanya bertaubat daripadanya, serta ia lari sehingga ia masuk surga. Maksudnya para jamaah, saat kita sedang berdosa atau setelah kita melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah yang mendatangkan dosa, lalu kita lari kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka itu yang menyebabkan kemudian lantaran kita berdosa itu menyebabkan kita bertaubat, dan karena taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang menjadi sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau juga dawuh, kafaratu dzambin nadamah. Tebusan dosa adalah penyesalan. Jadi untuk menebus dosa kita adalah penyesalan. Untuk menebus dosa-dosa kita adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud, at-taibu 'anil dzambi kamal la dzambalah. Masya Allah, ini tambah luar biasa para jemaah. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi jamaah rahimahullah, orang yang sudah bertaubat dari dosanya itu, kata Rasulullah,
seperti orang yang tidak punya dosa. Tidak ada bekas dosa. Kalau taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan tegas Rasul mengatakan, orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi bahasanya tidak ada istilahnya bekas dosa. Kalau kita sudah bertaubat, maka taubat kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada istilah bekas dosa. Tidak ada istilah bekas dosa. Bapak Ibu para jamaah, oleh karena itu Rasulullah juga menggambarkan bagaimana penghapusan dosa itu terjadi. Dalam sebuah hadis, beliau dawuh, innal hasanati yudhibnas sayyi'at kama yadhabul ma'ul wasah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan seperti air menghilangkan kotoran. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah bertaubat, lalu kita ikuti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka taubat yang kita lakukan itu seperti air yang menghilangkan kotoran. Begitu kita cuci dengan air, ditambah dengan sabun cuci, maka kotoran-kotoran itu akan menjadi hilang sama sekali. Kotoran-kotoran itu akan menjadi hilang sama sekali, karena kita sudah mencucinya ya dengan air, bahkan tidak cukup dengan air, kita tambah air itu dengan sabun cuci, maka sangat bersih. Demikianlah ketika kita selalu beristighfar, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kotoran-kotoran dosa kita akan juga menjadi bersih karena kita sudah mencucinya dengan kita bertaubat dan melaksanakan perbuatan yang baik yang kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, Allah juga telah dawuh di dalam surat Al-Isra buati surat 17 ayat yang ke-25. Dalam ayat itu ada kalimat fa innahu kana lil awwabina ghafura. Monggo, Pak. Kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Bapak Ibu rahimahullah, mengenai asar para sahabat amat sangat banyak yang menjelaskan dengan taubatan nasuha maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Satu saja misalnya yang bisa saya sampaikan. Mengenai orang yang berdosa, kemudian bertaubat, kemudian berdosa, kemudian bertaubat, maka Al-Fudail mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berdosa, bahwa mereka kalau bertaubat, niscaya aku terima taubat mereka. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang benar, bahwa aku kalau meletakkan keadilanku atas mereka, niscaya aku akan siksa mereka. Jadi, berdosa, bertobat. Berdosa, bertobat. Berdosa, bertobat akan tetap diterima oleh Allah taubat kita para sahabat. Maka, tidak seorang pun yang diperkenankan dalam hal untuk mencari kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kemudian
berputus asa dari rahmat Allah, sama sekali tidak diperbolehkan. Setinggi dan selebar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka rahmat Allah jauh lebih banyak. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah dengan taubatan nasuha, sekali lagi para jamaah, Allah akan menerima taubat kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Para jamaah, demikian insya Allah kita sambung pada kesempatan hari Jumat yang akan datang. Kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.